Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 yang akan mempresentasikan tentang analisis kutipan paragraf dengan judul Penurunan Partisipasi Pilkada, Cerminan Tingkat Kepercayaan Publik. Materi ini juga merupakan bagian dari tugas sebelumnya, yaitu poster. Lanjut pada anggota kelompok ada 5, yaitu Angelina Daw, Hildevia Mayang, Nabila Rikah Aini, Desvita Dwi Eka Putri, dan Gisela Nur Hafizah. Lanjut pada materi definisi kutipan. Kutipan dipergunakan untuk melengkapi, mendukung, menguatkan, atau mengilustrasikan uraian atau argumen sejauh yang diperlukan oleh penulis. Pengutipan dapat dilakukan dalam berbagai bentuk, utamanya dalam dua bentuk, yaitu kutipan langsung dan kutipan tidak langsung. Perbedaan dari kedua kutipan ini adalah kutipan langsung merupakan salinan yang persis sama dengan sumbernya tanpa penambahan dan digunakan saat seseorang ingin menjelaskan bagaimana definisi atau pengertian dari kutipan langsung. Sedangkan kutipan tidak langsung digunakan untuk mengambil ide dari suatu sumber dan menuliskannya sendiri dengan bahasa sendiri, tetapi tidak mengubah makna pada teks aslinya atau disebut dengan parafrase. Lanjut pada ciri-ciri kutipan langsung, yaitu ada wajib tanda kutip, tidak boleh ada perubahan terhadap teks asli, sertakan sumber kutipan di awal atau di akhir kutipan, yakni nama penulis, tahun terbit, dan halaman sumber. Lalu ada tanda sik, digunakan apabila ditemukan kesalahan pada teks asli. Dan berikutnya, jika ada bagian kalimat yang dihilangkan, ganti bagian itu dengan tanda titik sebanyak 3 bilah. Jika yang dihilangkan itu ada di awal atau di tengah kutipan, dan 4 titik bilah jika di bagian akhir kalimat. Yang terakhir, menggunakan sumber kutipan yang berlaku dalam bidang selingkung. Lanjut pada ciri-ciri kutipan tidak langsung. Ada 3 ciri-ciri. Yang pertama, tidak diapit oleh tanda kutip. Yang kedua, diintegrasikan dengan teks penulis atau parafrasa. Dan yang terakhir, mencantumkan sumber seperti nama penulis, tahun, dan halaman jika ada. Masuk pada pembahasan contoh kutipan langsung. Kutipan paragraf ini diambil dari sebuah website. Website itu adalah artikel yang dipublikasikan oleh Kompas ID dengan judul Kemendagri Identifikasi 8 Penyebab Rendahnya Partisipasi Pemilih di Pilkada tahun 2024 yang ditulis oleh Iqbal Basyari pada tahun 2024. Isi dari paragraf tersebut adalah pengajar di Departemen Politik dan Pemerintahan Universitas Gadjah Mada. Mada Sukakmaji sebagai penutur menilai bahwa antusiasme akan muncul ketika pilkada dianggap bisa mengubah nasib masyarakat menuju lebih baik. Sepanjang persepsi itu tidak berkembang di masyarakat, antusiasme pemilih tidak akan besar. Figur-figur termasuk program yang ditawarkan tidak sesuai dengan kebutuhan pemilih. Alasan paragraf ini disebut sebagai kutipan tidak langsung karena paragraf ini diambil persis seperti aslinya. Penulis tidak mengubah susunan kata atau makna, isi, dan konteks sehingga kutipan tersebut tetap sama seperti yang ditulis oleh penulis aslinya. Dan melalui kutipan ini, tergambar jelas bahwa rendahnya antusiasme pilkada tahun 2024 berkaitan erat dengan persepsi masyarakat terhadap efektivitas pilkada dalam membawa perubahan nyata bagi kehidupan mereka. Antusiasme pemilih hanya akan muncul jika mereka meyakini bahwa pilkada dapat memperbaiki nasib mereka ke arah yang lebih baik. Hal ini diperburuk dengan hadirnya figur-figur dan program yang tidak relevan dengan kebutuhan nyata pemilih, sehingga memperkuat anggapan bahwa pilkada tidak memberikan dampak positif. Lanjut pada contoh kutipan tidak langsung. Isi dari kutipan paragraf langsung ini adalah partisipasi pemilih seringkali dilihat sebagai indikator bagi kualitas demokrasi dari Herrera et al. Tahun 2014. Hal ini didasarkan atas argumentasi bahwa demokrasi tidak dapat berlangsung tanpa keterlibatan aktif warga negara. Salah satu perwujudan dari keterlibatan warga negara dalam politik adalah melalui penggunaan hak pilih dan pemilu pada pemilu atau pilkada. Melalui pilkada atau pemilu, kekuasaan terlegitimasi atau dianggap absah oleh masyarakat.
Kutipan ini diambil dari jurnal. Mengapa kutipan paragraf ini disebut sebagai paragraf kutipan tidak langsung? Karena tidak ditulis persis seperti sumber aslinya. Penulis menyampaikan kembali isi dari sumber dengan menggunakan kata-kata sendiri agar sesuai dengan konteks tulisan. Meski diubah susunannya, arti dari pendapat aslinya tetap sama. Kutipan tersebut diintegrasikan dengan teks dan tidak adanya tanda kutip juga menunjukkan bahwa paragraf tersebut adalah parafrasa, bukan kutipan langsung. Gagasan sumber yang asli tetap diakui melalui penyebutan penulis dan tahun publikasi, tetapi disajikan dengan penulisan yang berbeda. Dalam kutipan ini menguatkan gagasan bahwa salah satu ciri utama demokrasi adalah adanya partisipasi dari rakyat dalam proses politik. Pilkada merupakan bentuk nyata dari partisipasi tersebut. Hal ini karena demokrasi tidak akan berfungsi dengan semestinya tanpa kehadiran dan peran aktif masyarakat. Ketika masyarakat ikut memilih, mereka tidak hanya menggunakan hak politiknya, tetapi memberikan pengakuan bahwa pemerintah yang terbentuk sah di mata rakyat. Oleh karena itu, partisipasi pemilih sangat penting sebagai indikator kuatnya demokrasi. Lanjut pada kutipan selanjutnya yang diambil dari jurnal dengan isi Hatchnell dan Lewis tahun 2003 menyebutkan bahwa di tingkat lokal, keputusan untuk tidak berpartisipasi dalam pemilihan dapat mempengaruhi pembuatan kebijakan. Kebijakan yang dibuat pejabat terpilih berpotensi hanya melayani sebagian kecil masyarakat, sehingga menciptakan suatu persoalan bias partisipasi. Selain itu, rendahnya partisipasi pemilih berpotensi berdampak pada lemahnya dukungan terhadap kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah terpilih. Analisis kutipan. Kutipan tersebut termasuk dalam kutipan tidak langsung karena jelas bahwa penulis tidak mengambil kalimat secara utuh dari sumber, melainkan menulis ulang dengan gaya sendiri. Dan kutipan ini tidak digunakan tanda kutip yang menjadi penanda bahwa kutipan tersebut adalah parafrase, serta pengakuan terhadap sumber tetap diberikan melalui pencantuman nama dan tahun. Kutipan ini menunjukkan keterkaitan langsung dengan argumentasi bahwa partisipasi pemilih sangat penting dalam menentukan arah kebijakan pemerintah. Bila tingkat keikutsertaan rendah, maka kebijakan yang dibuat bisa tidak adil maupun kurang dipercaya atau diterima. Hal ini bisa menyebabkan kebijakan yang dibuat hanya menguntungkan kelompok tertentu. Keadaan ini mengurangi efektivitas kebijakan dan memperlemah legitimasi pemerintah. Lanjut, yang terakhir kutipannya adalah aspek aksesibilitas. Aksesibilitas pemilih menjangkau TPS juga menjadi faktor penting memenuhi tingkat partisipasi. Di Lakegearworth dan Lally tahun 2024 menyebutkan bahwa rendahnya partisipasi pemilih dapat dipengaruhi oleh hambatan-hambatan yang ditemuinya, termasuk kondisi cuaca. Studi membuktikan bahwa kondisi cuaca buruk berdampak terhadap perilaku pemilih, khususnya kelompok marginal, dari Damsbo-Sevsen dan Hansedi tahun 2023. Analisis paragraf ini jelas sama seperti yang sebelumnya, yaitu kutipan tidak langsung karena menggunakan gaya bahasa penulis dan struktur kalimat berbeda, dan kutipan ini diintegrasikan dengan teks. Dan tidak adanya tanda kutip menunjukkan bahwa ini adalah parafrasa. Gagasan sumber yang asli tetap diakui melalui penyebutan penulis dan tahun publikasi, tetapi disajikan dengan penulisan yang berbeda. Mengapa diambil kutipan ini? Karena kutipan ini mendukung dan mendasari pemikiran bahwa faktor penting lainnya yang mempengaruhi penurunan partisipasi pilkada tahun 2024 adalah lokasi pemungutan suara yang dipengaruhi oleh beberapa hambatan seperti kondisi cuaca dan penempatan TPS yang kurang strategis, khususnya kelompok marginal, dan mereka yang tinggal di wilayah terpencil atau memiliki keterbatasan mobilisasi.